Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, supaya di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Ampuni kami, supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami ada dalam keadaan berkenan dan layak di hadapan Bapa. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Allah.
Taruhlah setiap kebenaran itu dalam mulut hamba ya Allah Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 17, firman Tuhan katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah menunjukkan bahwa manusia pasti akan mati. Sebab kejatuhan manusia ke dalam dosa itu telah membuktikan bahwa manusia telah melanggar perintah Allah atau melanggar hukum Allah. Pelanggaran terhadap hukum Allah itulah yang akan membawa manusia kepada kematian. Firman Tuhan mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, kita bisa mengerti bahwa apa yang menjadi perintah Allah atau apa yang menjadi hukum Allah itu tidak boleh dilanggar. Jika kita melanggar apa yang menjadi hukum Allah atau perintah Allah, maka pelanggaran itu akan membawa kita kepada kematian. Jadi mulai saat ini kita harus benar-benar sadar akan hal ini. Setiap larangan Allah itu harus dipatuhi, harus dituruti. Melanggar larangan Allah atau melanggar hukum Allah itu adalah dosa. Dan dosa akan membawa kita kepada kematian. Saudara, kalau kita melihat kembali 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, pelanggaran terhadap hukum Allah inilah yang akan melahirkan maut. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang ditulis di dalam Roma 6 ayat 23. Nah, saudaraku, di sini seharusnya kita mengerti bahwa akibat dosa itu maka kita semua telah mati. Saya ulang sekali lagi. Akibat dosa itu maka kita semua telah mati. Dan mati yang dimaksudkan di sini bukanlah kematian biasa, tetapi mati akibat pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu berarti terbuang ke dalam maut, atau yang firman Tuhan maksudkan sebagai kematian yang kedua, yaitu api neraka. Saudara, oleh sebab itu kalau saat ini kita sudah berada di dalam Kristus, seharusnya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Bapa di sorga yang telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga oleh kasih karunia itu kita bisa beroleh hidup yang kekal. Itulah yang firman Tuhan maksudkan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, keberadaan kita di dalam Kristus itulah yang telah melahirkan kita kembali sebagai orang yang dibenarkan. Perhatikan itu.
Ketika kita berada di dalam Kristus, keberadaan kita di dalam Kristus itulah yang telah melahirkan kita kembali sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini artinya di dalam Kristus kita kembali memiliki pengharapan akan keselamatan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah saudaraku, kalau kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah kembali kepada satu pengharapan yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal, itu artinya kita harus benar-benar berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga, berjuang untuk tidak lagi melakukan pelanggaran apapun terhadap hukum Allah atau terhadap perintah Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 ayat 4, kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan, maka kita harus mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Kristus itu bukan pengharapan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Pengharapan kita di dalam Kristus itu adalah pengharapan untuk menikmati bagian yang tersimpan bagi kita di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, bagian yang tidak dapat binasa itu. Jadi kalau sekarang kita berada di dalam Kristus, kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita masih menaruh pengharapan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, itu berarti kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar. Sebab ketika kita menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga di dalam Kristus. Tujuannya adalah supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang dirancangkan Allah sejak semula. Menjadi manusia yang sejati, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, tugas kita, tanggung jawab kita adalah kita harus berjuang untuk menjaga segenap kehidupan kita supaya tetap ada di dalam keadaan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus tetap ada di dalam keadaan yang kudus, keadaan yang tidak bercacat celah. Ingat firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus menyadari bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, perjuangan hidup kita sebagai orang percaya hanya untuk satu hal ini: menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Allah. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran karena kita telah dibenarkan. Dan satu hal yang harus kita sadari, berjuang untuk tetap menjaga kesucian, kekudusan hidup, dan kebenaran hidup itu bukanlah hal yang mudah. Perhatikan itu saudaraku, itu bukan hal yang mudah. Karena setiap hari kita harus berjuang untuk melawan kuasa kegelapan yang terus berusaha untuk menjerat kita dengan berbagai tipu daya, di mana kuasa kegelapan terus berusaha menawarkan berbagai kesenangan hidup dunia ini supaya kita bisa menikmatinya. Dan ketika kita menikmati semuanya itu, maka kita akan kembali terjerat di dalam perangkap kuasa kegelapan.
Artinya kita akan kembali melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah. Padahal kita tahu pelanggaran terhadap hukum Allah itu akan membawa kita kepada kematian. Oleh sebab itu, ketika kita sudah berada di dalam Kristus, kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang benar-benar taat kepada perintah Allah. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, kekudusan hidup itu bukan sebagian hidup tetapi seluruh hidup. Artinya ketika kita telah dibenarkan di dalam Kristus, kita harus mengerti bahwa seluruh hidup kita itu telah menjadi milik Allah Bapa di sorga. Di dalam Kristus kita akan dibawa kembali kepada Allah Bapa di sorga. Nah, tugas kita, tanggung jawab kita adalah menjaga kekudusan hidup kita di dalam seluruh hidup. Hidup di dalam ketaatan penuh. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus 1 mulai ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15 perhatikan baik, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lalu ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan bukan untuk menikmati dunia ini, tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan adalah supaya pada akhirnya ketika kita dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga, kita akan menikmati bagian yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga, yaitu bagian yang tidak dapat binasa, di mana kita ada di dalam kerajaan Bapa, hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Jadi kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya lalu kita masih ingin hidup menikmati dunia ini, maka hal itu sama dengan kita kembali menggiring kehidupan kita ke dalam maut atau ke dalam api neraka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Yang mulia, kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Bapa begitu mengasihi kami. Bapa masih terus memelihara kami dengan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan lewat firman Tuhan ini, Bapa tetap menyadarkan kami untuk menjaga hidup ini tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan, tetap ada di dalam kebenaran, karena kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini kami percaya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.